Salam bagi kita semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersekutu di Bait Allah yang kudus untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang menjadi bukti kasih Allah yang besar bagi kita manusia berdosa. Lihatlah penghulu iman kita yang mengalami penderitaan, kesengsaraan dan dihina karena dosa dan pelanggaran kita. Pasti
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab iman besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang yang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami yang Maha Pengasih bagi seluruh umat manusia, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami menderita, sengsara yang mati di kayu salib, supaya kami selamat dari kuasa iblis. Ajarlah kami mengenal segala penderitaan anak-Mu, agar kami beroleh berkat pengampunan dosa, dan keselamatan dari kematian yang kedua kalinya, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan pada kebaktian di Jumat Agung ini, yaitu yang tertulis di dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kita bernyanyi.
Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah firman Tuhan yang ditetapkan untuk peringatan hari kematian Tuhan Yesus ini, yaitu yang tertulis di dalam Zakaria 9 ayat 11 sampai 17. Kita baca secara responsoria. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busur kuisi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan.
Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak darah karena anggur. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kristus lambang cinta kasih, penghibur hati yang remuk rendah, mengampuni orang yang berdosa dengan kasih setiamu yang ajaib. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, yang dikandung dari pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan Kor Ina Deborah.
proklamasi warta jemaat. Salam. Mengingatkan kembali kepada kita, yang pertama, kebaktian Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Gereja kita akan melaksanakan kebaktian Paskah dengan rangkaian acara sebagai berikut. Yang pertama, buha-buha ijuk atau subuh. Pada hari Minggu tanggal 20 April 2025, gereja kita melaksanakan kebaktian buha-buha ijuk atau subuh masuk pukul 4.30 WIB bertempat di gereja. Yang kedua, Paskah pertama pada hari Minggu 20 April 2025, Paskah pertama kebaktian pagi masuk pukul 7.30 WIB dan kebaktian siang masuk pukul 10 WIB. Yang ketiga, Paskah kedua pada hari Senin 21 April 2025, gereja kita melaksanakan kebaktian Paskah 2 masuk pukul 19 WIB sekali kebaktian. 4. Kebaktian sore. Sehubungan dengan perayaan Paskah pertama, maka kebaktian sore hari Minggu 20 April 2025 ditiadakan. Jemaat dapat beribadah di kebaktian pagi atau kebaktian siang. Bagian kedua, perjamuan kudus di rumah. Pada hari Senin 21 April 2025, gereja kita akan melayani perjamuan kudus kepada jemaat sakit menahun ataupun yang sedang sakit yang tidak bisa mengikuti perjamuan kudus pada saat ibadah Jumat Agung di gereja. Dimohonkan kepada Sintua Wik untuk mendata jemaat yang akan dilayani. Pelayanan dimulai pukul 10 WIB, 10 pagi. Demikian sunggul-sunggul buat kita hari ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 81 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Yesus sumber kehidupan, juru selamat jiwaku, tak kalahkan kematian, musuh kehidupanku, tak disalib sampai mati, agar hidupku abadi, puji syukur tak henti, kepadamu ku beri. Penghinaan dan cercaan diludahi, didera, fitnah tali dan tamparan, kau terima semua, agar aku tak binasa dalam dosa dan neraka. Puji syukur tak henti, kepadamu ku beri.
dekatimu dengan aku ditembus dari tubuhmu yang kudus bercucuran darahmu dengar manamu Tuhanku sumber keselamatanku puji syukur Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, yang dikasihi Tuhan, di hari yang berbahagia, hari yang penuh sukacita bagi orang yang percaya, kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan dari kitab Markus, dari Injil Markus pasal 15 ayat 33 sampai 41. Saya akan membaca firman Tuhan. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyapa yang di gedung sekolah minggu dulu. Horas, sautik dohur wate. God doa maksud Tuhan kami gedung sekolah minggu. Nah di luar, Horas, saya herang gugur suara isen di gedung sekolah minggu ya teh. Nah di bagasoma, Horas, nggak pasti ya teh. Gugur. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, berbicara tentang hari kematian atau Jumat Agung, mungkin kita akan melihat bagaimana sebenarnya kenapa sebuah duka cita menjadi sebuah keagungan. Tidak ada kata meninggal itu menjadi sebuah keagungan.
Namanya meninggal, namanya mati, itu adalah sebuah duka cita. Dan adong dope na mekel alabate na torasna. Adong? Ada? Ada Bapak Ibu Saudara, ketika orang tua kita meninggal, kita berkata, hore papaku mati. Hore mamaku mati. Hore anakku mati. Ada? Tidak ada. Tapi setiap ada kematian, di situ pasti ada cucuran air mata. Ketika tiba waktunya kita berhadapan dengan kematian, orang yang di sekeliling kita pasti akan menangis, pasti akan berduka. Walaupun memang ada orang yang senang dengan kematian kita, yaitu orang yang membenci kita, pasti senang Tuhan ini mati. Tetapi saudara-saudara, mari kita lihat kenapa dan bagaimana ketika Tuhan Yesus di puncak penderitaan. Ketika Tuhan Yesus sampai di titik tertinggi penderitaan, dia akan mati, dia akan menghembuskan napas, dia akan mengakhiri sebuah karya sebagai manusia 100%, bukan sebagai Allah yang 100%. Dikatakan Jumat Agung, agung, megah, agung, mulia, besar, luhur. Walaupun memang beberapa negara mengedepankan istilah kepedihan dengan Jumat Agung. Memang ada beberapa negara yang mengedepankan duka citanya ketika mereka mengenang Jumat Agung, seperti Jerman. Nah, dalam Jerman mereka melihat bahwa itu harus benar-benar berduka dalam Jumat Agung. Tetapi saudara-saudara, ada juga sebuah istilah bagi orang Inggris bahwa ketika tiba saatnya Jumat Agung, mereka berkata, oh ini adalah hari Tuhan. Itu adalah hari kemegahan, itu adalah hari kebesaran. Ketika ini kita hubungkan, mungkin situasi yang kita alami ketika kita melihat sebuah kematian atau berhadapan dengan kematian orang-orang yang kita cintai, ini berada di luar kendali manusia. Bahwa tetesan air mata, bahwa sebuah kata yang nyaring, adung-adung di halak batak, adung-adung di namatean namatean hina. Kini Tuhan merubah dari sebuah ruang lingkup kegelapan menjadi hal yang agung dalam kehidupan manusia. Walaupun sebenarnya dunia yang ada di sekitarnya selalu melihat kematian Yesus itu adalah sebuah kegagalan. Kematian Yesus itu adalah sebuah kehinaan, bukan. Tetapi saudara-saudara, Tuhan merubah itu dari hal yang mencekam, di titik puncak penderitaan itu menjadi sebuah keajaiban. Apa keajaiban? Apa yang luar biasa dengan kematian Yesus? Apa yang tidak bisa dilakukan oleh jeritan manusia? Apa yang tidak bisa dilakukan oleh tangisan manusia? Sehingga kematian yang menurut manusia adalah sebuah kutuk. Salib adalah sebuah kutuk. Tetapi bagi orang yang mau percaya, tetapi bagi orang yang mau menerima kematian itu, sebenarnya kematiannya bukanlah kutuk. Sehingga Calvin berkata, kematian Yesus itu adalah sebuah rangkaian kasih. Kematian Yesus itu adalah
rangkaian ketaatannya kepada Allah. Rangkaian kasih dan ketaatan yang menggantikan. Dia memposisikan diri. Songon jamita pasio patuluhoni. Dia menggantikan kamu sendiri, yourself. Kamu yang harus ada di situ. Kamu yang harus menderita di situ. Tetapi karena sebuah ketaatan akan amanah yang dia emban dari yang sang empunya kedaulatan, dia harus mati menjadi ganti, menjadi sikat. Orang Batak bilang sikatna, sikat tadoiwana di hamatiani. Sehingga kita tidak perlu lagi disalibkan karena perbuatan kita. Sehingga kita tidak perlu lagi disalibkan. Tetapi saudara-saudara, dia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kita. Ternyata yang mau dikatakan hari ini ketika kita memperingati kematian Yesus, kita sedang memperingati kita yang harus mati, tetapi kita yang menjadi hidup. Kita yang harus mati, tetapi kita yang menjadi hidup. Kita sedang ikut dalam sebuah acara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang seharusnya kita adalah orang-orang yang tidak layak menjadi dilayakkan. Kita orang yang berdosa menjadi orang yang empunya kerajaan karena sebuah tindakan atau karya terbesar Allah dalam dunia ini. Karya terbesar Allah dalam dunia adalah di mana Dia menyelamatkan seluruh isi dunia yang mau percaya kepadanya. Alanido molo didokon bahwa kematian Yesus adalah sebuah karya terbesar dalam pelayanan Yesus. Ya, yang walaupun sebenarnya itu sebuah rangkaian yang tidak terpisahkan. Maka saudara-saudara, kematiannya membayar hutangmu. Kematian Yesus membayar hutang-hutang kita. Kematian Yesus membayar dosa-dosa kita. Kematian Yesus menyelamatkan orang-orang yang telah dipilih Allah. Menyelamatkan orang yang dipilih Allah. Siapa yang dipilih Allah? Saudara-saudara, Allah yang berdaulat memilih. Allah yang berdaulat. Sebab anak tidak tahu kapan itu akan terjadi. Siapapun tidak akan tahu kapan itu akan terjadi. Anak itu sendiri tidak tahu, tetapi Bapa Allah yang berdaulat untuk itu, dan Allah yang menentukan, Allah yang memilih siapa yang berhak untuk menerima kemuliaan itu esok. Maka saudara-saudara, ketika Allah berdaulat, berarti dalam setiap proses Allah ada di dalam diri Kristus Yesus. Ketika Allah berdaulat dalam hidup manusia, berarti dalam setiap proses perjalanan kita, Allah ada mengoperasikan kehidupan kita. Allah ada bersama-sama dengan kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Sehingga kita tidak berdaulat atas diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita tidak mempunyai hak atas diri kita sendiri. Hanya Allah yang mempunyai hak atas diri kita sendiri. Maka ketika kita melihat sejarah dari penciptaan manusia, jatuh ke dalam dosa hingga adanya janji keselamatan dan juga adanya penggenapan akan keselamatan oleh Yesus melalui kelahiran Yesus, dan itu dilaksanakan sebagai mahakarya atau karya terbesar penyelamatan itu sendiri. Tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Penciptaan Allah ada. Manusia jatuh ke dalam dosa, Allah ada. Untuk apa? Untuk membawa mereka keluar dari dosa mereka. Sebab manusia, sebab yang diciptakan ini tidak mampu mengeluarkan dirinya sendiri, melepaskan dirinya sendiri dari cengkeraman dunia yang sangat berbahaya ini.
sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Untuk itu saudara-saudara, penting juga kita ketahui bahwa di dalam perjalanan kehidupan Kristus boleh memang karya terbesarnya adalah kematian, tapi bukan hanya kematian yang menjadi sumber keselamatan manusia. Bukan, seluruh kehidupan Yesus adalah bentuk penebusan umat. Seluruh kehidupan Yesus itu adalah bentuk penebusan orang berdosa. Karena tidak mungkin ada kematian tanpa kelahirannya. Tidak akan mungkin itu semua terjadi tanpa ada mujizat-mujizat yang dia lakukan. Semua itu tidak akan menjadi penggenapan apabila dia membantah amanah dari Allah. Maka setiap kehidupan Yesus, kita percaya selama 33 tahun Yesus sebagai manusia melayani di tengah-tengah dunia ini. Selama itu juga cara Tuhan menyelamatkan manusia sudah dimulai. Dari mana ketika dia mengajar, ketika dia melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, melakukan mujizat-mujizat, tapakkan jalamu, ikut aku, jadilah penjala manusia. Dia berkata, akulah roti hidup. Walaupun dia memberikan makan 5.000 orang dengan roti dan ikan, tetapi dia juga memberikan, akulah roti yang sesungguhnya, akulah air hidup. Dia telah memulai karya itu. Dia telah melakukan proses penebusan itu bagi kehidupan manusia. Maka setiap waktu hidup Tuhan adalah penebusan. Maka di dalam proses semasa kehidupan Yesus, di sanalah Yesus menempa manusia menjadi hidup baru. Saudara-saudara, kembali kita ke teks. Dalam teks Markus 15, kita mau melihat beberapa tentang kematian Yesus dan apa yang terjadi di dalam proses kematian Yesus itu sendiri. Yang pertama kita melihat dalam ayat 31, ada kegelapan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa kegelapan terjadi begitu tiba-tiba. Terjadi begitu tiba-tiba dan sudah dilakukan penelitian, tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah terjadinya gerhana matahari. Terjadinya ini tidak bisa dibuktikan karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena di saat itu bulan purnama, di saat itu juga tidak akan mungkin terjadi gerhana matahari selama kurang lebih 3 jam. Gerhana total berapa jam? Nah, saudara-saudara, yang mau dikatakan, kegelapan yang terjadi adalah simbol dari ketidakadilan atas penyaliban Yesus. Dari segi kemanusiaan itu tidak adil, karena dia tidak pernah melakukan dosa. Dia tidak pernah melakukan yang tidak baik. Dia selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Tetapi dia harus menerima ketidakadilan itu. Artinya saudara-saudara, kematian Yesus, alam juga berduka. Alam juga merasakan. Alam juga menjerit. Alam juga tidak mau dengan hal itu. Karena ulah kita, karena pekerjaan kita. Tetapi itu harus digenapi oleh Tuhan. Dia tidak memilih untuk itu. Dia melakukan amanah yang dia emban. Dia tidak memilih untuk mati di kayu salib. Tetapi dia melakukannya karena sebuah amanah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada manusia yang berdosa, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika saatnya tiba, dia dengan suara nyaring berkata, Eloi, Eloi lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Ale debatakku, puasa tuk tadi konomuau. Saudara-saudara, sebagai manusia 100%, kematian di kayu salib adalah sebuah kematian yang terburuk menurut undang-undang atau hukum keyahudian. Apakah Yesus dalam sebuah hukum adat, Yesus ditinggalkan oleh Allahnya, sehingga ia berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak ibu saudara, bukan. Tetapi Yesus melalui kedaulatan Allah, itu harus terjadi. Karena sebuah kata kutuk, Tuhan akan rubah menjadi sebuah berkat. Karena kata salib adalah kutuk, akan Tuhan rubah menjadi salib adalah sukacita, salib adalah berkat. Maka Allah tidak meninggalkan Yesus, walaupun dari sebuah kesengsaraan dia harus menjerit, Eloi, Eloi lama sabachthani. Yang kedua, saudara-saudara, kematian Yesus, teriakan Yesus di kayu salib, ingat, adalah sebuah rekonsiliasi antara Allah dengan kamu. Rekonsiliasi kita dengan Allah kita, pendamaian kita dengan Allah. Bahwa sebelum Kristus mendamaikan kita dengan Allah, kita tidak berhak atas anugerah apapun dalam hidup ini. Tidak berhak atas anugerah apapun dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Ketika kita belum diperdamaikan dengan Allah, maka dia adalah korban perdamaian itu sendiri. Ketika Yesus menjadi korban perdamaian, Bapak Ibu Saudara, ingatlah, kematiannya adalah tangga, adalah jembatan yang terbaik dalam hidupmu, bersekutu dengan Tuhan. Tong dudang bangulo sita ki. Napatuluhon kematian Yesusmu di kayu salib yang berteriak dengan Eloi, Eloi lama sabachthani. Wajar dia akan merasa kesakitan itu. Wajar dia menjerit dengan kesakitan itu. Karena ketika dia akan menghembuskan napas terakhirnya, dia harus merasakan sakit yang luar biasa. Saudara-saudara, kematianmu telah dibayar lunas oleh Tuhanmu. Yang seharusnya kamu harus menjerit untuk sebuah kematian. Sonaridang pola menjerit bejol malau mati. Jeritanmu, kematianmu yang begitu menyiksa, Tuhan telah bayar lunas. Yesus bayar lunas. Maka semua rasa sakit yang sebenarnya kamu alami sudah dibayar lunas. Unang bemura-mura marsahit nguluna. Nguluna do todina. Anggo daging bamura-mura lu ya teh. Gua rapi daging naulo mati. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, ketika Tuhan Yesus mati, tabir bait suci terbelah. Ini adalah sebuah yang harus disyukuri setiap manusia. Yang harus disyukuri oleh setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan. Riba mahire-hire ni bagas joroi. Tabir di bait suci terbelah. Karena saudara-saudara, di bait suci dulunya tidak bisa saudara masuk ke gereja. Dan boy hamu masuk tu gereja. Hanya imam yang ada di sini. Doa kasih tua dungi di pudinai mahamu dibain mabigi.
Tapi ada sebuah tempat kecil yang dinamakan sebuah ruangan Maha Kudus. Di sanalah penyimpanan tabut perjanjian. Jadi saya hulului nakin, saya cari tadi pagi sebelum ibadah sampai tadi malam, ternyata kita tidak menemukan simbol tabut perjanjian di gereja. Saya hulului nakin, di dia ada tabut simbol, bukan tabut perjanjiannya lagi ya, simbolnya kan biasa ada alfa dan omega. Itu simbol tabut perjanjian. Ada alfa, ada omega. Mulai bain kotak-kotak nageleng. Saudara-saudara, bahwa tempat yang Maha Kudus itu juga tidak semua bisa masuk. Pendeta tidak semua bisa masuk. Hanya imam besar. Dan hanya sekali setahun. Kalau Rom Katolik ada sebuah tempat mereka hanya bisa 25 tahun sekali dibuka. 25 tahun sekali. Itu pun tidak bisa sembarangan siapa yang buka. Belum tentu semua paus dapat di rate 25 tahun itu. Saudara-saudara, kalaupun harus dibuka tempat yang Maha Kudus hanya untuk membersihkan tabut perjanjian. Disitulah kita pakai istilah apa? Minyak urapan. Minyak urapan. Minyak urapan bukan untuk orang mati. Disitulah hanya untuk membersihkan tempat-tempat dan alat-alat yang ada di bait suci. Nah, artinya hanya orang yang tertentu yang bisa berjumpa dengan Allah. Tidak bisa sembarang manusia berjumpa dengan Allah. Karena ada tradisi ketika mereka berjumpa dengan Allah mereka akan mati. Itulah perintah Tuhan kepada Musa. Perintahkan kepada mereka bahwa Musa sendiri tidak bisa melihat Yesus Allah secara nyata hanya dengan api. Dengan cara Allah sendiri. Tetapi ketika Yesus mati, itu terbelah dua Bapak Ibu Saudara. Artinya semua penghalang. Dan dari situlah boima jemaat tu gereja. Masuk matu bagas joro. Tu rumah tu kemah. Masuk. Jala boima di son. Itu pertanda bahwa pembatas Allah dengan manusia sudah terbuka. Kita sudah diperdamaikan. Jembatannya sudah ada. Tidak ada lagi sekat yang bisa memisahkan kita dengan Allah kita. Sehingga kita berkata, Allahku, Allahmu, Tuhanku, hanyalah sejauh doa. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita. Tidak ada lagi yang bisa menghempang kita berjumpa dengan Allah kita. Maka saudara-saudara, kita katakan bahwa kita adalah tempat tinggal Allah yang berjalan. Kita adalah rumah Tuhan yang berjalan. Kita adalah rumah Allah yang berjalan. Maka hatimu yang sudah ditebus, jiwamu yang sudah diselamatkan adalah rumah Allah. Maka yang keempat, saudara-saudara, kematian Yesus menjadi sebuah pengakuan dan kesaksian. Seorang dari mereka, pengakuan kepala pasukan Romawi, dia berkata seperti, dia tidak pernah melihat kematian yang seperti kematian Tuhan Yesus. Tidak pernah. Karena dia sebagai seorang kepala pasukan, dia yang menjadi eksekutor ketika ada hukuman mati disalib. Tapi dia tidak pernah melihat sehingga dia mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ternyata kematian Yesus adalah sukacita bagi orang yang tidak percaya, yang mau percaya. Ternyata kematian Yesus adalah membawa berkat, membawa kelepasan kepada orang yang tidak percaya kepada Allah, kepada Yesus.
karena melihat kematian itu sehingga mereka percaya. Sukacita itu sudah kita terima Bapak Ibu Saudara beberapa puluh tahun setelah kita menjadi umat Kristen. Pengakuan itu adalah sebuah yang harus dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, kesaksian perempuan. Ada banyak perempuan yang sudah mengikuti dia dari Yerusalem, dari Galilea sampai ke Kalvari, sampai ke Partakurahan, sampai ke Golgata. Artinya saudara-saudara, mereka melihat, menyaksikan bagaimana Yesus itu di puncak penderitaannya untuk menebus dia, untuk menebus mereka yang menangis karena dosanya. Hamuna, una ngau tangisi hamuna, dirimuna ma tangisi hamuna, ido didok Tuhan Yesus tuakka paropuani. Jangan saya tangisi, kamu tangisi. Karena apa? Karena kamu berdosa, karena kamu berada di luar orang-orang yang mengaku Tuhan atau mempercayai Tuhanmu. Maka kamu juga sudah diselamatkan. Mereka bagian dari orang yang melihat kejadian itu, sehingga mereka menjadi saksi-saksi kematian Tuhan Yesus. Dan akhirnya perempuanlah yang menjadi saksi pertama nanti ke kuburan yang kosong. Bukan melihat bakkeni Yesus, bukan, kuburan yang kosong. Ia aka boru-boru laudotu tanomani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Yesus, katakanlah hari ini, aku berbahagia. Kematian Yesus adalah kebahagiaanmu, maka berbahagialah, dosamu sudah diampuni. Amin. Berbahagialah, dosamu sudah diampuni. Amin. Bersukacitalah karena kamu sudah diperdamaikan dengan Allahmu. Tidak ada lagi celah hambatan antara kamu dengan Allahmu. Maka bersukacitalah dan berbuahlah. Buah dari imanmu tentang kematian Yesus Kristus. Rawat imanmu. Pelihara imanmu, rawat. Jangan menjadi membuah kadiang asam. Jangan unang olo mate busuk, malos. Jangan, rawat imanmu, pupuk dia dengan firman Tuhan terus, agar engkau berbuah yang manis dalam hidupmu, yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Upahmu besar di sorga. Amin. Terpuji nama Tuhan atas segala karunia dan belas kasihan Tuhan dalam hidup kami. Kami telah menerima kebenaran firman-Mu melalui kematian Tuhan. Kami bersuka cita, sudah ditebus dari dosa kami. Kami berbahagia karena tidak ada lagi jarak. Kami sudah diperdamaikan dengan Allah kami. Ajari kami menjadi orang yang berbuah dalam hidup kami. Merawat buah kami dan menjadikan buah yang manis oleh karena kebenaran firman Tuhan. Karena sebuah kebahagiaan sudah Tuhan berikan kepada kami melalui surga yang Tuhan persiapkan. Terima kasih Yesus Kristus atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Berikanlah persembahanmu dengan sukacita. Kita bernyanyi. Kayu salib yang ku, walau banyak anakku, dan menangis
Aku datang padamu, kasihani hamba-Mu, Kau korbankan nyawa-Mu, karena kasih setia-Mu. Sambut aku, Tuhanku, demi jiwaku. Ku dihimpit dosaku, Kau yang melepaskanku. Penuhlah hidupku, dikuduskan darah-Mu. Aku hina tercela, Kau beri harta yang bakal. Kayu salib yang kudus, Kau perlindunganku. Jika habis kuatku dan mataku pun redup, dalam bergumul aduh, kayu salib yang kudus, Kau perlindunganku, menghadapi dosaku, saat putus harapanku, dalam pergumulanku, Kau perlindunganku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki acara perjamuan kudus. Sebelum kita bernyanyi, ada beberapa hal yang harus kami sampaikan. Yang pertama, mohon maaf kepada yang belum naik CD untuk tidak ikut ke depan nanti dalam acara perjamuan kudusnya, dan juga jemaat Tuhan yang sedang dalam siasat gereja. Dan juga teknisnya, pertama dari gedung sekolah minggu, kita masuk dari sebelah ini, dan keluar melalui pintu sebelah kiri kami dan kembali ke tempat kita. Demikian juga dari luar nanti, tetap masuk dari sebelah ini dan keluar dari sini. Kemudian dilanjutkan dengan baris yang pertama dari sebelah kanan kami, dan tetap keluar dari sebelah ini, tapi dari belakang dulu. Dari belakang baru sampai ke depan. Tetap dari belakang untuk mengikuti arus yang bagus. Unak tabrakan. Arus lalu lintasnya ya sedingganan non. Jadi 10-10 orang kita keluar dari pintu. Ngaboy di pading gerak kami jauh di paholang maju sudi, dohot speaker ope di bayang maju tusom.
kita secara antrian nanti Bu bisa 2-3 baris ke depan. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima perjamuan kudus seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sebelum Ia ditangkap dan disalibkan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menerima perjamuan kudus itu. Kita bernyanyi. Yesus yang menanggung dosa umat manusia, selamatkan kami. Yesus yang menanggung dosa umat manusia, selamatkan kami. Yesus yang menanggung dosa seluruh dunia, berilah kami damai. Amin, amin, amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Murah, Bapa kami yang ada di surga, hadirlah di tengah-tengah kami pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu. Berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami, agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu kita perlu meneliti diri kita, apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat dan yang mengaku dosa-dosanya, dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu, hendaklah jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat dan iri hati dan kebencian. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Bapak Ibu Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Yang pertama, apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukuman Allah? Jika demikian, jawablah ya. Apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan ya.
Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu. Jika demikian, jawablah dengan ya. 4. Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya, sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan iya. Sekarang, marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini dalam hati. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh yang kudus, agar kami memperoleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah, dosamu telah diampuni dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi, Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu.
Pada malam tak kala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucapkan terima kasih, dia memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Dan demikianlah dia mengambil cawan itu sesudah makan, lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, "Ambillah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku, yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Sekarang, marilah, semuanya telah tersedia. Lihat dan nikmatilah pemberian Allah. Kita bernyanyi, kami undang 10 orang ke depan yang didahului dengan penetua gereja. Terimalah makanan,
Keselamatan dari Tuhan.
umatmu masuklah dalam hatiku, jadikan hatiku menghibur, jadilah aku milikmu. Di sana ada mata air bagimu yang cerah, air segar serta bersih memuatkan sana. Yesuslah mata air kudus, Raja dan penebus, dibersihkan dosamu, dihibur lukamu. Air hidup yang sesungguhnya itulah darahnya, dicurahkan di Golgota menebus umatmu. Tuhanku sedikitlah dibasuh darahnya, Kau mengasihi semua yang datang padamu. Penyambut sebelah kananmu di bukit Golgota, Dia dengarkan firman-Mu dan menghayatinya. Dan pada saat itulah semua jiwanya, karena dia yang percaya Tuhan Rajanya.
Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan Allah penuh kasih karunia dan rahmat. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kejahatan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Telah dinyatakan kepada kita kasih Allah melalui kematian Yesus untuk menyelamatkan kita. Ketika kita masih berdosa, bukankah kita telah bebas dari murkanya setelah kita dibenarkan di dalam darahnya? Karena itu mulutku dan jiwaku akan memuji Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tidak ternilai karena anak-Mu yang tunggal. Engkau diutus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesa hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut, dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkanlah kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskanlah kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di surga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu, agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di surga. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas, selamat Jumat Agung.